Apakah Tuhan bisa menolak doa orang Kristen sendiri? Saudara dikasih Tuhan, doa adalah nafas kehidupan rohani orang percaya. Namun seringkali muncul sebuah pertanyaan begini, apakah mungkin doa orang Kristen, anak Tuhan sendiri, bisa ditolak oleh Tuhan sendiri? Pertanyaan ini penting. Mengapa? Karena kita seringkali merasa sudah berdoa dengan sungguh-sungguh, tapi seakan-akan doa kita tidak dijawab. Apakah itu berarti Tuhan menolak doa kita? Mari kita bahas. Yang pertama, Tuhan tidak pernah menutup telinganya. Alkitab jelas berkata, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Yesaya 59 ayat yang pertama. Itu artinya, Tuhan selalu mendengar doa anak-anaknya. Ya bukan Tuhan yang tuli, ya bukan Allah yang cuek, tetapi mendengar setiap doa kita. Itu artinya, mendengar tidak selalu berarti mengabulkan sesuai apa yang kita minta. Nah, kita bisa lihat contoh sebuah kisah tentang seorang anak aja ya. Seorang anak kecil meminta pisau tajam kepada ayahnya. Pertanyaannya, apakah sang ayah tidak mendengar? Tentu mendengar. Anaknya minta sebuah pisau yang tajam. Tetapi karena ia tahu itu berbahaya, ayahnya baik, ayahnya tidak mungkin memberikan itu. Demikianlah Bapa kita di surga tidak mungkin memberikan sesuatu yang tidak baik kepada anak-anaknya. Amin. Nah, yang kedua adalah ada doa yang ditunda, bukan ditolak. Daniel 10, 12-13 berkata, lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu. Dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Tetapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku. Dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Nah, Bapak Ibu semua, dalam Daniel 10, 12-13 ini doa Daniel sebenarnya langsung didengar oleh Allah. Tetapi jawabannya tertahan oleh peperangan rohani. Ini membuktikan bahwa kadang doa orang percaya tidak langsung dijawab, bukan karena ditolak, tetapi karena ada rencana dan waktu Tuhan yang jauh lebih tepat. Katakan amin. Contohnya begini, ketika kita melamar sebuah pekerjaan, ada masa tunggunya hingga proses seleksi selesai. Nah, penundaan bukan berarti ditolak kok, melainkan ada proses yang harus dilalui. Nah, yang ketiga, ada doa yang ditolak. Mengapa? Karena motifnya salah. Yakobus 4 ayat ketiga berkata, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Saudara dikasih oleh Tuhan, Tuhan bisa saja menolak doa orang percaya jika motivasinya salah. Hanya untuk sekedar kesombongan, hawa nafsu, atau tujuan egois. Contohnya begini, ada seorang mahasiswa berdoa nih agar lulus ujian. Tetapi ia sama sekali tidak belajar. Apakah itu benar? Itu jelas salah. Itu doa ke arah yang salah. Karena meminta Tuhan memberkati kemalasan. Kalau kamu rajin belajar, rajin berdoa, pasti diberkati. Tapi malas belajar, tapi berdoa minta diberkati, itu tidak mungkin terjadi. Dan yang keempat, ada doa yang ditolak karena dosa yang tidak ditinggalkan. Mazmur 6:18 berkata, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Nah, jadi kalau ada niat tak baik dalam hati kita, ketika kita berdoa, bagaimana Tuhan bisa dengar? Yesaya 59 kedua, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Yesaya 59:2 ini juga menegaskan bahwa dosa membuat penghalang antara kita dengan Allah. Jadi orang Kristen bisa saja berdoa, tetapi jika hatinya tetap keras dalam dosa, Tuhan bisa saja menolak doa-doanya. Contohnya, ada seorang suami yang kasar dan tidak menghormati istrinya. Nah, ketika dia berdoa, kita lihat ayat ini akan digenapi. 1 Petrus 3:7, yaitu doa suami seperti itu akan terhalang. Ini bukti bahwa kehidupan yang tidak benar bisa membuat doa ditolak. Dan yang kelima, doa yang selalu diterima Tuhan. Nah, jangan lupa juga ada doa yang tidak pernah ditolak oleh Tuhan, yaitu doa pertobatan dan doa yang selaras dengan kehendak Tuhan. Nah, doa pertobatan kita bisa lihat di Mazmur 51 ayat 19, orang yang remuk hati dan rendah hati tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Doa menurut kehendak Allah ya seperti ini. Inilah keberanian kita kepada Allah, yaitu bahwa Ia mendengarkan kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya.
1 Yohanes 5 ayat 14. Nah, kalau dari contoh-contoh umum, kita bisa tahu bahwa ada orang sakit nih, ketika berdoa untuk minta kesembuhan, kadang Tuhan sembuhkan, ya kadang juga tidak. Belum waktunya kan. Tetapi kalau doa yang berkata, Tuhan jadilah kehendak-Mu, bukan kehendakku. Artinya doa seperti ini pasti akan selalu diterima Tuhan. Karena kehendak Tuhan yang jadi, kalau Tuhan berkehendak sembuh, ya sembuh. Amin. Nah, kesimpulannya, apakah Tuhan bisa menolak doa orang Kristen sendiri? Jawabannya ya, jika motivasinya salah. Jika hidup masih dikuasai dosa, atau jika permintaan itu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Tetapi ingat, penolakan Tuhan bukan karena ia tidak mengasihi saudara, tidak mengasihi saya. Melainkan karena ia tahu apa yang terbaik buat saudara, apa yang terbaik buat saya. Tuhan bisa berkata, ya, jika kita berdoa sesuai kehendaknya, maka diberkatilah, dijawab oleh Tuhan. Jika ia berkata tidak, itu artinya jika itu berbahaya atau salah bagi kita, Tuhan berhak untuk tidak menjawab. Jika Tuhan berkata tunggu, itu artinya waktunya belum tepat. Mari saudara, kita selalu memeriksa hati ketika kita berdoa. Apakah motivasi kita benar? Apakah hidup kita berkenan kepada Tuhan? Dan yang terpenting adalah, apakah kita rela doa kita tunduk pada kehendak-Nya? Ingatlah, Tuhan bukan mesin permintaan. Bukan apapun yang kamu minta akan dituruti. Ia adalah Bapa yang penuh kasih. Ia lebih tahu apa yang kita butuhkan daripada apa yang kita minta. Boleh katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.